Di alam semesta, bintang ini bahkan tidak akan sebanding dengan setitik debu di dunia. Namun, itu juga sangat besar, seukuran gunung kecil. Meteor sering digunakan untuk menggambarkan seorang kultivator yang bergerak sangat cepat. Sekarang, dengan bintang jatuh yang nyata, semua orang menyadari bahwa itu bahkan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Ini adalah keterampilan sihir seni abadi. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa kuat. Adegan seperti itu membuat beberapa kaisar kuasi terperangah, tidak dapat mengerti. Cepat, bubar. Bintang ini tidak besar, tetapi mengingat ketinggian tempat ia jatuh, meskipun tidak menargetkan kita, gelombang kejut dapat membahayakan kita. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Yang lain bereaksi, sosok mereka berkedip sekali lagi, tidak mau mengambil risiko gelombang kejut. Xiao Chen sedikit mengernyit. Gongshan Yu benar-benar hidup sesuai dengan ranah kultivasinya, tahap transformasi jiwa. Bahkan dia merasa kagum dengan magic skill ini. Xiao Chen tahu keterampilan sihir juga. Starry Heaven Storm bisa menggerakkan bintang sungguhan. Namun, dengan energi sihir seorang kultivator tahap Yuanying, dia akan mengalami kesulitan mencapai level seperti itu. Jika Xiao Chen tidak salah, kakak senior yang disebutkan Feng Wuqing adalah orang ini. Sebuah batu yang jatuh dari Starry Heavens bisa meremas seseorang sampai mati. Meteor yang menuju padanya ini seukuran gunung kecil. Kekuatannya bisa dengan mudah dibayangkan. Setelah berbagai bakat luar biasa mundur jauh, mereka semua memandang Xiao Chen untuk melihat bagaimana dia akan menghadapi ini. Ada beberapa penggarap abadi, dan kekuatan tempur puncak mereka tidak sebanding dengan penggarap bela diri. Namun, dalam pertempuran di antara generasi yang sama, terutama yang berkultivasi serupa, beberapa penggarap bela diri dapat mengalahkan penggarap abadi, yang mengandalkan harta karun ajaib dan keterampilan sihir. Sebelum berubah, tujuan awal dari pertemuan pahlawan empat laut adalah agar penggarap bela diri bersaing dengan penggarap abadi. Namun, penggarap bela diri kehilangan sebagian besar waktu. Saran Gongshan Yu sebelumnya jelas menguntungkan dirinya sendiri. Namun, berbagai talenta luar biasa masih setuju. Namun, tidak hanya setiap orang harus memberikan wajah immortal Venerate Yun Chen, tetapi sebagai penggarap abadi tahap transformasi jiwa, Gongshan Yu juga tidak bisa diremehkan. Ini aneh, bintang belum mendarat, mengapa Xiao Chen tidak mengambil kesempatan untuk menghindar? Dia tidak bisa mengelak, apakah Anda tidak melihat bahwa cahaya bintang sudah mendarat di tubuhnya? Bahkan jika dia berlari ke ujung dunia, itu akan sia-sia. Begitu bintang itu menembus penghalang langit, ia akan terjun melalui air laut dan menabraknya dalam sekejap mata. Petik 2. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Meteor seukuran gunung kecil yang jatuh dari Starry Heavens ke tanah pasti akan menghasilkan dampak yang besar. Saya belum pernah melihat keterampilan sihir seni abadi yang begitu kuat selama bertahun-tahun. Sebagian besar pembudidaya tidak percaya bahwa Xiao Chen memiliki peluang kecuali dia bisa kembali mengeksekusi teknik rahasia pertahanan yang mengejutkan semua orang sebelumnya. Namun, semua orang tahu bahwa teknik rahasia yang menantang surga seperti itu tidak dapat dengan mudah diulang. Bagaimana Xiao Chen bisa menggunakannya lagi dalam waktu sesingkat itu? Di atas kereta perang emas, Tuan Muda Harta Karun Yiling berkata dengan lembut, Xiao Chen pada akhirnya masih terlalu ceroboh. Dia seharusnya tidak memberi Gongshan Yu kesempatan untuk mengeksekusi keterampilan sihirnya. Di tangan seorang pembudidaya tahap transformasi jiwa, keterampilan sihir dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Bahkan Kaisar Semu Kesempurnaan Hebat tidak akan berani meremehkannya. Yue Bingyun menatap lelaki tua yang mengendarai kereta. Kemudian, dia berkata, Tuan Harta Karun Muda, nanti, setelah Raja Naga Azure terluka, saya ingin senior ini melindunginya dan membawanya pergi bersama Bibi Bai. Pikiran Yiling sangat teliti. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, dia tidak menanyakan alasannya. Dia tersenyum dan berkata, karena Nona Bingyun bertanya, tentu saja, Tuan Muda ini akan melakukannya. Bahkan Yue Bingyun tidak terlalu memikirkan peluang Xiao Chen. Kultivator tahap transformasi jiwa telah menyelesaikan keterampilan sihir. Mengingat budidaya Xiao Chen saat ini, memblokirnya akan terlalu sulit. Chu Yang dan yang lainnya bahkan sudah mengumpulkan kekuatan, bersiap untuk memberikan pukulan fatal setelah keterampilan sihir melukai Xiao Chen dan mencegahnya membalikkan keadaan. Hanya sekelompok orang dari Myriad Vian Island yang berpikir keras dan tidak berani membuat asumsi. Mo Qingyun dan Yan Sisan mengingat serangan telapak tangan dari jarak 50 km dari hari itu. Seperti yang diharapkan semua orang, setelah merobek penghalang langit, bintang itu jatuh melalui air laut dalam sekejap, menabrak Xiao Chen. Begitu air laut terbelah,
nyala api yang menyilaukan memancarkan cahaya yang bahkan lebih cemerlang dari matahari, menerangi langit. Kota keputusasaan yang biasanya gelap menjadi seterang hari pada saat ini. Semua jalan, baik besar maupun kecil, terlihat dengan jelas. Pemandangan ini mengejutkan semua kultivator yang bertualang di Despair City, mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Namun, cahaya ini hanya muncul sesaat. Hanya sesaat, bahkan lebih pendek dari kedipan mata. Itu sangat singkat sehingga beberapa pembudidaya bertanya-tanya apakah cahaya yang mereka lihat adalah ilusi. Ledakan, suara yang bahkan lebih keras dari guntur bergema. Langit berguncang, dan seluruh kota keputusasaan bergetar hebat. Suara ini sangat mengejutkan, membangunkan semua orang dari lamunan mereka. Mereka membuka mata mereka dan melihat kenyataan, mencoba melihat bagaimana Raja Naga Azure memblokir langkah ini. Xiao Chen yang berpakaian putih tidak bergerak selangkah pun di tanah yang bergetar. Bulan yang cerah perlahan memudar di belakangnya. Namun, aspirasi tinggi dan berdarah panas tetap ada di udara seperti angin dan kilat, tidak pernah padam, tidak pernah menghilang, selalu ada. Ketika keterampilan sihir pecah, itu meledak di udara. Gongshan Yu muntah darah dan jatuh berlutut. Kedua saudara laki-lakinya yang lebih muda dengan cepat bergegas dan membantunya berdiri. Mereka hanya santai setelah mereka memeriksanya, itu hanya pantulan skill sihir yang melemahkannya. Tidak banyak orang yang berhasil melihat dengan jelas bagaimana Xiao Chen berurusan dengan bintang itu, meledakkannya pada saat yang paling kritis itu. Beberapa yang berhasil melihat dengan jelas semuanya sangat terkejut. Teknik telapak tangan macam apa ini? Bagaimana itu bisa memiliki kekuatan ledakan yang mengamuk? Teknik palem ini bahkan lebih kuat dari bintang jatuh. Itu membalikkan keadaan pada Gongshan Yu dan menekannya. Chu Yang dan yang lainnya tidak tahu apakah akan melepaskan teknik bela diri yang mereka simpan, merasa sangat bertentangan. Xiao Chen mendongak dan menyapu pandangannya melalui kerumunan. Selain para pembudidaya lepas itu, yang dengan sengaja menyerangnya adalah orang-orang dari Istana Astral Siklik, penjaga lama Raja Laut, dan Sekte Lima Racun. Saat Xiao Chen melihat ke atas, Kaisar Semu yang menyiapkan serangan diam-diam merasa merinding dan segera menyebarkan teknik bela diri yang mereka siapkan. Hanya dengan satu pandangan, Xiao Chen menakuti orang-orang ini, menghentikan mereka dengan kedinginan. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, dia tidak tinggal. Saat ini, Xiao Chen tidak dalam situasi yang sangat baik, tidak dapat mengeksekusi diagram api Taiji Yin Yang dalam waktu dekat. Jika Kaisar Kuasi ini meluncurkan serangan mereka, dia pasti akan mengalami cedera. Saat semua orang menyaksikan Xiao Chen pergi, pikiran yang sama muncul di benak mereka. Untungnya, orang seperti itu hanya dapat hidup selama 20 tahun lagi. Di dunia yang kejam ini, yang selamat adalah raja. Tidak peduli seberapa terang meteor, ia menghilang dalam sekejap. Setelah Xiao Chen menghancurkan bintang jatuh dengan satu serangan telapak tangan, tidak ada yang berani menyerang lagi ketika dia berbalik lagi. Setelah masalah selesai, Xiao Chen telah menyikat pakaiannya dan menarik diri, tidak meninggalkan jejak dirinya di belakang sejauh 500 km, hanya sosoknya yang pergi dan aspirasi tinggi yang memenuhi udara, bertahan lama. Beberapa saat kemudian, Di Xinhan dari Myriad Fian Island berkata, dia memenuhi reputasinya. Aku bukan tandingannya. Tidak setiap bakat luar biasa semudah Di Xinhan, secara langsung mengakui inferioritas mereka terhadap Xiao Chen. Namun, apakah bakat luar biasa dari lautan berbintang surgawi ini mengakuinya atau tidak? Bahkan tanpa menarik pedangnya, Xiao Chen telah membuat mereka semua tunduk hanya dengan satu serangan telapak tangan. Yan Sisan berkata secara rasional, Kaisar Semu memang pemisah yang hebat. Akan sangat sulit untuk bersaing dengannya tanpa Kaisar Semu. Kali ini, perjalanan ke jantung lautan ini adalah kesempatan bagi semua orang. Mu Qingyun mengangguk dan berkata, itu benar. Kita semua hanya selangkah lebih malu dari Kaisar Semu. Yang kurang dari kita hanyalah sebuah kesempatan. Begitu kita mencapai Kaisar Kuasi, siapa yang bisa mengatakan siapa yang lebih kuat? Petik 2. Di Xinhan menambahkan dengan acuh tak acuh, mungkin juga kita akan mati di sini. Sebagai salah satu dari 8 tanah terlarang yang besar, jantung lautan bukanlah bahan lelucon. Yan Sisan tiba-tiba mendongak dan berkata, mereka datang. Karakter utama yang mendekati akhir masa hidup mereka memang datang. Semua orang yang hadir merasakan kekuatan yang kuat menekan. Meskipun kekuatan dan tekanan ini kuat, itu mengandung isyarat samar tentang akhir yang akan segera terjadi, seperti terbenamnya matahari. Dengan kekuatan dan tekanan khusus seperti itu, tidak perlu menebak. Iblis hebat yang telah lama ditunggu-tunggu ada di sini. Karena karakter utama ini mendekati akhir masa hidup mereka, mereka tidak dapat diganggu untuk menarik aura mereka. Ingin menghindari pelecehan dari beberapa binatang mendalam,
mereka dengan sengaja memancarkan kekuatan yang begitu kuat. 3 pembudidaya Vien Rache tua dan seorang pria parubaya berdiri di pintu masuk ke Desper City, memandangi dinding dengan ekspresi rumit. Kekuatan besar yang menyebar ke seluruh Desper City berasal dari ketiga lelaki tua itu. Keempatnya adalah Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar. Namun, dalam kekuatan, pria parubaya di tengah memiliki aura yang lebih kuat daripada ketiga pria tua itu. Pria parubaya ini memiliki latar belakang yang terkenal. Namanya Zhong Boxiong, pendiri gerbang jahat surgawi di Laut Hitam, yang dikenal sebagai Kaisar Jahat Surgawi. Di Laut Hitam, Zhong Boxiong menempati peringkat bersama dengan 13 bandit hebat. Dia masih harus hidup lama. Namun, demi menemukan kesempatan untuk maju ke Kaisar Bela Diri Berdaulat, dia datang untuk berpetualang di jantung lautan. Ketiga lelaki tua itu berasal dari Myriad Vien Island. Mereka sudah berada di akhir rentang hidup mereka, hari-hari mereka telah dihitung. Jantung lautan adalah salah satu dari 8 tanah terlarang yang besar. Mengingat kultivasi mereka sebagai Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar, memasuki jantung lautan untuk mencari obat surgawi untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka hanyalah tindakan bunuh diri. Kenyataannya, tanah terlarang selalu menjadi tempat kematian Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri yang mendekati akhir masa hidup mereka akan menangani semua masalah mereka dan melepaskannya. Kemudian, mereka akan mencoba peruntungan di tanah terlarang. Namun, sejak zaman kuno, mereka yang bisa menentang surga dan mengubah nasib mereka, berhasil keluar, jarang dan sedikit. Ketiga lelaki tua itu sangat jelas bahwa jalan mereka menuju kematian. Mereka kemungkinan besar tidak akan kembali, menambahkan beberapa tulang Kaisar Bela Diri ke jantung lautan. Aura keputusasaan di kota hilang. Seseorang benar-benar merenggut sumber keputusasaan. Zhong Boxiong berkata, mengungkapkan keraguan di wajahnya. Ketiga lelaki tua itu sudah lama merasakan tidak adanya aura keputusasaan. Namun, ekspresi mereka tidak berubah, mereka sudah melihat melewati semua mundanitis. Hanya dari masalah kecil ini, orang bisa melihat perbedaan sikap antara Zhong Boxiong dan ketiga lelaki tua itu. Sumber keputusasaan dapat dianggap sebagai harta karun. Jika itu 1000 tahun yang lalu, saya pasti akan membunuh orang yang merebut sumber keputusasaan ini. Pria tua berjubah abu-abu di tengah tersenyum tipis. Kata-kata yang dipenuhi dengan niat membunuh sebenarnya terdengar seringan air di mulut lelaki tua itu, sama sekali tenang. Tepat pada saat ini, sesosok putih berjalan keluar dari gerbang kota. Saat menghadapi kekuatan yang kuat dari Kaisar Bela Diri ini, dia tidak budak atau sombong. Dia hanya terus maju dengan ekspresi tenang. Tatapan keempatnya langsung jatuh pada orang ini, dan mereka mengungkapkan ekspresi persetujuan. Pemuda ini sangat mengesankan. Secara alami, pemuda ini adalah Xiao Chen. Setelah mengambil sumber keputusasaan, dia tidak ingin menunggu di sana untuk masalah menyerang, jadi dia segera bersiap untuk meninggalkan kota keputusasaan. Adapun jantung lautan, Xiao Chen telah mempertimbangkannya dan memutuskan untuk menyerah untuk saat ini. Ao Jiao menyetujui keputusan ini. Bakat luar biasa itu pergi untuk mencari peluang mereka untuk menjadi kaisar kuasi. Ini adalah perjalanan yang harus mereka lakukan. Xiao Chen sudah maju ke kuasa Emperor. Promosinya tidak bergantung pada pergi ke pinggiran jantung lautan. Selanjutnya, orang-orang dari Cyclic Astral Palace dan Divine Dragon Palaces dari 4 lautan semuanya memusuhi dia. Jika dia pergi ke jantung lautan, akan ada banyak bahaya. Mengingat semua ini, dia memutuskan untuk tidak pergi. Setelah Xiao Chen meninggalkan gerbang kota, dia membungkuk sedikit ke 4 orang tidak jauh. Setelah salam sederhana ini, dia berjalan melewati mereka. Etiket penting ketika menghadapi para ahli di puncak. Ini adalah bentuk rasa hormat dan sama baik itu di alam kubah langit atau alam Kunlun. Setelah Xiao Chen pergi jauh, salah satu lelaki tua itu berkata dengan takjub, pemuda ini benar-benar aneh. Semua talenta luar biasa di kota sedang menunggu kita untuk membuka jalan, namun dia langsung pergi. Petik 2. Mengingat kultivasinya, dia seharusnya tidak memiliki masalah melindungi dirinya sendiri di pinggiran jantung lautan. Dia sudah maju ke kaisar kuasi di usia yang begitu muda. Kenapa saya tidak pernah mendengar orang seperti itu di lautan berbintang surgawi sebelumnya? Apakah saya sudah terlalu lama mengasingkan diri? Petik 2. Pria parubaya, Zhong Boxiong, menarik pandangannya dari Xiao Chen dan berkata dengan acuh tak acuh, dia adalah Xiao Chen, keturunan Kaisar Azure. Dia telah dianugerahkan raja oleh Istana Dewa Bela Diri dan mewarisi lencana Raja Naga Azure, menyapu generasi muda dari benua Kunlun. Keturunan Kaisar Azure, ekspresi ketiga pria tua itu tiba-tiba berubah. Mereka dengan cepat berbalik untuk melihat, tampak terganggu saat mereka menatap sosok putih itu.
Kaisar Azure Gerbang Naga menghancurkan istana Raja Laut 10.000 tahun yang lalu. Jika bukan karena jatuhnya Kaisar Azure secara tiba-tiba, Gerbang Naga tidak akan menguasai lautan berbintang surgawi hanya dalam waktu yang singkat. Sekarang setelah keturunan Kaisar Azure muncul, ketiga lelaki tua itu segera mengingat bagaimana Gerbang Naga telah menguasai lautan berbintang surgawi, dan bertanya-tanya apakah itu akan terjadi lagi. Zong Boxiong, mengapa kamu begitu akrab dengan informasi orang ini? Zong Boxiong menjawab dengan tenang, saya memiliki anak baptis yang berselisih dengannya. Jika bukan karena Xiao Chen ini, dia tidak akan menjadi pemuda terbaik di Laut Hitam. Kenapa anak baptismu berselisih dengannya? Zong Boxiong tersenyum misterius dan menjawab, mereka berdua berasal dari Sky Dome Realm. Dia menaruh dendam pada Xiao Chen karena membunuh ayahnya. Tunggu, sepertinya seseorang mengikuti orang ini. Itu adalah orang-orang dari Istana Naga Surgawi. Mereka benar-benar sangat memikirkan orang ini, mengirim 4 kaisar kuasi kesempurnaan agung. Itu bukan masalah kami. Kami sebaiknya tidak repot-repot, lebih penting untuk pergi ke jantung lautan. Keempatnya mengobrol santai saat mereka langsung memasuki Desper City. Hanya Zong Boxiong yang menoleh ke arah tertentu dengan tatapan kontemplatif. Bibirnya bergerak sedikit, kemudian, dia membuat untuk mengejar ketinggalan. Tanda pisah. Di luar Desper City, Xiao Chen sudah pergi jauh. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di benaknya, dan ekspresinya langsung berubah drastis. Kemudian, dia dengan waspada melihat sekelilingnya. Apa yang salah? Ao Jiao bertanya dari cincin roh abadi. Xiao Chen dengan hati-hati menjawab, seseorang mengawasiku. 4 kaisar kuasi kesempurnaan besar dari Istana Naga Surgawi telah diam-diam mengikutiku untuk sementara waktu sekarang. Petik 2. Pesan aneh barusan memberitahu Xiao Chen bahwa 4 kaisar kuasi kesempurnaan besar telah mengikutinya sejak kepergiannya dari kota. Mungkin orang-orang yang mengikutinya memiliki harta yang bisa menyembunyikan aura mereka. Xiao Chen memeriksa dengan sens spiritualnya berkali-kali tetapi tidak dapat menemukan apapun. Pergi. Apakah itu nyata atau tidak? Xiao Chen membentangkan sayap kebebasannya dan bersiap untuk terbang ke permukaan laut dalam satu tarikan napas. 2 kaisar kuasi kesempurnaan besar sudah sulit untuk ditangani Xiao Chen. Dengan 4 dari mereka, kecuali dia menggunakan mahkota Raja Laut di permukaan laut, mundur dengan aman akan sulit. Berbagai adegan sebelumnya melintas di depan mata Xiao Chen seperti bayangan sekilas. Kemudian, pemandangan tetap di permukaan laut. Dia mengambil langkah maju, berencana untuk melangkah. Namun, energi tak berbentuk tiba-tiba menghalanginya. Kekuatan dunia melonjak, dan ruang di atasnya menjadi terbatas. Ketika Xiao Chen melangkah maju, dia bangkit kembali dari ruang terlipat. Dia melihat sekeliling, dan 4 lelaki tua yang mengenakan jubah naga dalam berbagai warna tiba-tiba muncul, menatapnya tanpa ekspresi. Orang tua yang mengenakan jubah naga berwarna biru yang berdiri di sebelah timur Xiao Chen menuntut dengan dingin, Xiao Chen, serahkan jilbab Raja Laut di dahimu. Istana Naga Surgawi Laut Timur kami akan memotong semua dendam denganmu. Petik 2. Serahkan mahkota Raja Lautmu. Istana Naga Surgawi Laut Utara, Laut Selatan, dan Laut Barat kita akan menghapus semua dendam di antara kita. 3 lelaki tua lainnya berteriak serempak dengan dingin. Kekuatan dari ruang rebound sangat bagus. Xiao Chen mendarat dan mundur 10 langkah sebelum dia menstabilkan pijakannya. Kemudian dia melihat keempat pria di sekitarnya dan sedikit mengernyit. 4 kaisar kuasi kesempurnaan besar mengedarkan hukum surgawi mereka dan menggerakkan kekuatan dunia, bekerja sama untuk mengunci ruang di atas. Tanpa sepatah kata pun, sosok Xiao Chen melintas. Dia terus menggunakan 9 transformasi Roaming Dragon, mewujudkan ribuan klon dan tersebar ke segala arah. Betapa keras kepala, pria tua berjubah biru yang memimpin kelompok itu mendengus dingin sebelum menghunus pedang. Pedang Ki tanpa batas bersama dengan kekuatan dunia menyapu tempat itu. Ledakan, 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 seperti menyapu cabang-cabang rapuh, pedang Ki langsung melenyapkan semua klon Xiao Chen, hanya menyisakan tubuh utama yang jauh. Mengejar, sosok keempat lelaki tua itu melintas, menuju ke arah yang diambil Xiao Chen, mengejar dengan sekuat tenaga. Kaisar kuasi kesempurnaan kecil adalah seseorang yang telah memperkuat hukum surgawi mereka, meningkatkan kekuatan dunia yang dapat mereka kendarai 10 kali lipat. Kaisar kuasi kesempurnaan besar adalah seseorang yang telah membentuk segel surgawi mereka dan sedang bekerja untuk memadatkan jiwa di segel surgawi dan menempatkan tanda spiritual mereka sendiri ke dalamnya. Mereka menjadi satu dengan surga dan dapat menggunakan kekuatan dunia sesuka mereka. Keempat lelaki tua yang mengejar Xiao Chen semuanya adalah kaisar kuasi kesempurnaan hebat. Mereka bisa menggunakan kekuatan dunia sesuka mereka, mengendalikannya dengan bebas.
Saat orang-orang tua ini terbang, sepertinya tubuh mereka tidak bergerak. Sebaliknya, sepertinya dunia bergerak mundur. Ketika datang ke gerakan, mereka jauh lebih baik daripada Xiao Chen. Jika bukan karena keindahan langkah naga guntur dan peningkatan kecepatan sayap kebebasan, Xiao Chen bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menempel dekat dengan dasar laut, Xiao Chen membuka sayap kebebasannya dan terbang dengan cepat. 4 lelaki tua dari Istana Naga Surgawi mengikutinya, bergerak seperti hantu. Dia tidak bisa melepaskan mereka. Ini terutama terjadi pada pria tua berjubah biru dari Istana Naga Surgawi Laut Timur. Ketika Xiao Chen mencoba meningkatkan kecepatannya lebih jauh, lelaki tua itu akan mengayunkan pedangnya dan memblokirnya. Apakah Anda pikir kami tidak tahu tentang penggunaan mahkota Raja Laut? Itu bukan sesuatu yang menjadi milik Anda, dan tidak akan pernah. Jika Anda tidak menyerahkan relik Raja Laut, kami akan memastikan Anda menderita penghinaan yang tak terlupakan. Pria tua berjubah biru itu mengayunkan pedangnya lagi. Pedang Qi muncul seperti naga yang membawa kekuatan dunia. Kekuatan pedang ini mengunci seluruh ruang. Jika Xiao Chen mencoba menerobos dengan paksa, orang-orang yang mengejarnya akan mengejar dan mengelilinginya lagi. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan itu. Dia hanya menukik ke bawah dan dengan lembut mengepakkan sayap kebebasan, meningkatkan kecepatannya 20% lagi. Apa yang harus saya lakukan? Ao Jiao, haruskah aku bertarung saja dengan mereka? Xiao Chen bertanya. Setengah hari telah berlalu, tetapi dia masih belum berhasil berlari lebih cepat dari keempat orang ini. Sebuah cahaya yang menentukan melintas di matanya. Mengingat kekuatan Ao Jiao selain Xiao Chen, jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga, 4 di belakang pasti tidak akan berada di atas angin. Namun, hal itu akan menyulitkan Xiao Chen untuk menghindari cedera parah. Tidak ada terburu-buru, pergi ke Despair City dan masuki jantung lautan. Lingkungan di sana rumit, dan Anda dapat dengan mudah bersembunyi dari orang-orang ini. Ao Jiao dengan cepat menghalangi Xiao Chen dari cincin roh abadi. Mengingat situasinya saat ini, dia tidak bisa terluka parah lagi. Dengan tekanan dari keempatnya, Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain memasuki Despair City. Pada saat ini, kota itu kosong. Semua talenta luar biasa yang menunggu dan pembudidaya longgar telah pergi ke jantung lautan. Dia mencoba memasuki jantung lautan. Hentikan dia. Pria tua berjubah biru itu memperhatikan bahwa Xiao Chen sedang menuju ke Despair City, yang mengejutkannya. Dibiarkan tanpa pilihan, keempatnya bekerja bersama dan mengeksekusi teknik bela diri mendalam mereka. Di tangan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Besar, teknik bela diri mendalam jauh lebih kuat daripada ketika Kaisar Kuasi Kesempurnaan Kecil mengeksekusi mereka. Mereka sangat kuat. Patung-patung yang rusak, dinding yang runtuh, dan bangunan tua di kota bobrok berubah menjadi debu ketika teknik bela diri ini mengenai mereka. Sekarang setelah setengah hari berlalu, nyala api di mata Xiao Chen sudah terisi kembali. Dia menoleh dan dengan cepat membentuk diagram api Taiji Yin Yang. Ruang membeku, dan dunia tampak terbelah menjadi 2. Bang! Dengan suara keras, 4 teknik bela diri mendalam yang kuat menghantam diagram api Taiji Yin Yang. Itu bertahan beberapa saat sebelum meledak secara eksplosif, mengurangi 4 teknik bela diri mendalam menjadi gelombang kejut dan membubarkannya. Menggunakan waktu ini, Xiao Chen terus maju, bergerak seperti naga yang berkeliaran. Dalam 2 napas, dia tiba di pintu masuk ke jantung lautan. Itu adalah sumur dalam yang bersinar dengan cahaya putih. Biasanya, sejumlah besar binatang mendalam kelas superior berkumpul di sana, sehingga sulit bagi orang biasa untuk mendekat. Namun, sebelum Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar, binatang mendalam kelas superior tidak bisa melakukan apa-apa. Saat binatang-binatang ini merasakan mereka datang, mereka melarikan diri, meninggalkan tempat itu kosong. Aura yang kuat melonjak lagi. Xiao Chen mengerutkan kening pada kegigihan keras dari keempat orang ini. Jika mereka adalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan Kecil yang baru saja memperkuat segel surgawi mereka, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Putong! Xiao Chen melompat dengan tegas ke dalam sumur yang dalam. 4 Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dari Istana Naga Surgawi sudah terlambat. Ketika mereka mendarat di tanah, Xiao Chen tidak lagi terlihat. Ini agak bermasalah. Dia telah memasuki jantung lautan. Haruskah kita berjaga-jaga di sini, atau haruskah kita mengikutinya? Pria tua dari Istana Naga Surgawi Laut Barat bertanya dengan sedikit frustrasi. Pria tua berjubah biru itu menjawab dengan cemberut, kami terus mengejar. Karena ada lebih dari 1 pintu masuk ke jantung lautan, tidak ada gunanya berdiri di sini. Dengan ini, lelaki tua berjubah biru itu segera melompat turun. Setelah ragu-ragu sebentar, 3 lainnya mengikutinya. Tanda pisah.
Ada pusaran air di sumur yang dalam. Setelah Xiao Chen melompat, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menahan tarikannya. Dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya saat dia terus tenggelam ke dalam pusaran air. Setelah beberapa waktu, dia merasa tubuhnya menjadi ringan, hisapan pusaran air telah menghilang. Melihat sekelilingnya, Xiao Chen menemukan dirinya berada di ruang yang gelap gulita. Saat ini, dia jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Ruang ini luar biasa, lebih dari 1000 kali, 10.000 kali, lebih besar dari Despair City, membentuk dunianya sendiri. Saat Xiao Chen jatuh, dia bisa melihat banyak sisa binatang mendalam yang kuat mengambang di sampingnya. Tak perlu dikatakan, ini karena karakter utama itu. Tanpa orang-orang itu mengambil tindakan, orang-orang yang datang setelahnya bahkan tidak akan bisa mendarat. Di tengah ruang, ada gumpalan air biru samar yang luar biasa. Tampaknya mengandung energi yang dikaitkan dengan air dalam jumlah yang luar biasa. Saat Xiao Chen melihatnya, itu mengingatkannya pada jimat petir surgawi yang sangat mengerikan di danau kabut yang menyesatkan. Namun, sementara jimat petir surgawi dipenuhi dengan energi ofensif yang mengamuk, gumpalan air biru tampak lembut dan tenang, memancarkan kenyamanan yang luar biasa. Apakah ini jantung lautan? Dari tempat Xiao Chen berada, dia hanya bisa melihat siluet. Dia bahkan tidak bisa menilai jaraknya. Berputar di sekitar jantung lautan adalah 7 daratan anular mengambang, satu cincin pas di dalam yang lain, seperti 7 roda gigi raksasa yang berputar perlahan. Xiao Chen samar-samar bisa melihat gunung besar dengan sungai di cincin ketujuh, itu tampak seperti gunung harta karun Fire Lee Sekte yang dia lihat di Cloud Sea Domain. Dia merasakan sesuatu di bawah kaki, dia telah mendarat di sebuah pulau terapung di ring ketujuh. Meskipun kecepatan turunnya sangat cepat, tidak ada banyak dampak saat dia turun. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia melihat jalan merah di bawah pulau, yang mengarah ke suatu tempat yang tidak diketahui. Tanahnya panas dan kering dari banyak gunung berapi di tanah yang dipenuhi lava ini terus-menerus memuntahkan api ke langit. Awan api yang dihasilkan dari api menutupi langit. Cakrawala tidak terlihat sekilas. Ao Jiao dengan lembut memperkenalkan Xiao Chen, ini adalah cincin gunung berapi, ujung dari 7 dunia di jantung laut. Tempat ini bahkan tidak bisa dianggap pinggiran. Namun, itu menghasilkan segala macam permata yang dikaitkan dengan api. Setiap gunung berapi berisi istana Anda dapat mencari harta karun. Bagaimana saya bisa meninggalkan tempat ini? Daripada berburu harta karun, Xiao Chen lebih khawatir meninggalkan tempat ini. Sebelumnya, Xiao Chen telah melakukan survei kasar terhadap struktur tempat ini. Berdasarkan siluet yang dilihatnya dari langit, tempat ini adalah piringan besar yang tak tertandingi dengan jantung lautan di tengahnya. 7 daratan anular bersarang satu di dalam yang lain, membentuk sebagian besar piringan. Area yang tersisa adalah ruang gelap gulita, tidak ada jalan keluar. Ini adalah cincin pertama, cincin api. Jika Anda terus berjalan di jalan besar di bawah kaki Anda, itu akan terhubung ke cincin kedua, cincin gunung es. Ketika Anda mencapai gerbang, Anda dapat terus berjalan, atau Anda dapat menggunakan formasi transportasi di sana untuk pergi. Di benua 7 cincin ini, setiap cincin bahkan lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Namun, semakin jauh Anda pergi, semakin baik hal-hal yang akan Anda temukan. Sejak zaman kuno, jalan menuju jantung lautan ini telah membunuh banyak kaisar bela diri yang kuat. Ao Jiao menjelaskan, bakat luar biasa dan pembudidaya longgar semi-kaisar itu mungkin akan berhenti di ring ketiga. Jika mereka terus maju, mereka pasti akan mati. Mereka sudah mengejar. Xiao Chen mendongak dan melihat 4 titik hitam dengan cepat turun. Dia tidak tinggal di sini tetapi segera melompat ke jalan di depannya dan mengikutinya, jalan yang mengubur kaisar. 4 orang di belakang Xiao Chen mengejar dengan sangat gigih, menghalanginya untuk mencari harta karun. Dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Kalau tidak, Xiao Chen akan pergi dari jalan besar ini di bawahnya dan mencari-cari di cincin api ini. Kehilangan kesempatan seperti itu benar-benar disayangkan. Xiao Chen dengan cepat berlari di jalan. Awalnya, dia tidak memperhatikan apapun. Namun, setelah sekitar 5 kilometer, dia merasa ada yang tidak beres. Ada yang salah dengan gravitasi tempat ini, itu setidaknya 100 kali lipat dari dunia luar. Xiao Chen berlari liar di jalan ini. Jika ini adalah dunia luar, dia pasti sudah melakukan perjalanan lebih dari 50 km. Meski begitu, dia tidak akan merasakan tekanan apapun, tetap sangat santai. Namun, bahkan sebelum menempuh jarak 5 km di tempat ini, Xiao Chen sudah merasa agak lelah, dahinya dipenuhi keringat. Setelah mencoba beberapa kali, Xiao Chen akhirnya memverifikasinya.
Gravitasi di sini 200 kali lipat dari dunia luar. Jika dia ingin terbang ke sini, jumlah energi hukum yang akan dia keluarkan akan menjadi 1000 kali lebih banyak, hampir mustahil. Tidak heran ketika dia pertama kali jatuh, tidak ada dampak. Itu semua dinegasikan oleh gravitasi. Catatan TL, ada dua kemungkinan di sini, penulis tidak mengerti bagaimana gravitasi bekerja, atau di alam semesta alternatif ini, gravitasi bekerja secara berbeda. Ini juga bagus. Ini berarti keempat lelaki tua di belakangnya akan menghabiskan sebagian besar energi mereka. Xiao Chen memegang keuntungan dari tubuh fisiknya. Keempat lelaki tua itu harus bekerja lebih keras jika ingin menyusulnya. Banyak jejak kaki yang tergesa-gesa, serta Profound Beast yang baru-baru ini terbunuh, menghiasi jalan. Binatang mendalam ini telah dibunuh dengan satu gerakan menghancurkan tubuh dan tulang mereka. Bahkan tidak perlu menebak, ini jelas merupakan hasil karya para karakter utama itu. Tempat sialan ini sangat panas. Xiao Chen berhenti untuk menyeka keringatnya. Kemudian, dia mengeluarkan kantong air dari cincin semesta dan meneguk banyak air. Ini hanya dering pertama, namun lingkungannya sudah sangat keras. Sulit membayangkan melewati 7 cincin dan mencapai jantung samudera yang paling berbahaya. Sejak zaman kuno, banyak kaisar yang kuat akhirnya terkubur di jalan ini. Tutup. Little Yellow Feather tiba-tiba terbang keluar dari Immortal Spirit Ring, berkicau tanpa henti. Itu tampak sangat bahagia seperti pulang ke rumah. Apakah ada yang salah? Xiao Chen bertanya, penuh dengan keraguan. Ao Jiao tampak bingung juga. Dia berkata, bulu kuning kecil mengatakan bahwa ia ingin mencari makanan sendiri. Inti mendalam yang Anda berikan rasanya terlalu mengerikan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Bagaimana pilih-pilih? Inti mendalam itu berkualitas baik, harganya tidak kurang dari Astral Cores. Panggil kembali, seharusnya tidak terbang di sekitar tempat ini. Hei, kemana kamu akan pergi? Petik 2. Sebelum Xiao Chen selesai berbicara, bulu kuning kecil menjadi seperti seberkas cahaya api yang redup. Mengepakkan sayapnya, meninggalkan jalan, menuju gunung berapi yang jauh. Tubuh mungil Little Yellow Feather tampaknya tidak terpengaruh oleh gravitasi, itu terbang sangat cepat. Sejauh ini, tempat itu tampak sangat tenang. Namun, itu karena karakter utama telah membunuh semua Profound Beast di jalan. Jika seseorang meninggalkan jalan, itu akan berbahaya. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia dengan cepat mengejar Little Yellow Feather, mengawasinya. Itu menetas hanya sebulan yang lalu, hanya beberapa binatang mendalam kelas rendah yang bisa membunuhnya. Namun, Little Yellow Feather tidak lebih lambat dari Xiao Chen sejak awal. Dengan efek tempat ini, dia tidak punya cara untuk mengejar cewek itu. Segera, dia kehilangan Little Yellow Feather. Xiao Chen, aku akan melihat dulu. Ao Jiao merasa cemas dan terbang mengejar Little Yellow Feather. Gravitasi mempengaruhinya lebih sedikit karena dia adalah makhluk spiritual, jadi dia jauh lebih cepat daripada Xiao Chen. Dengan pengejarannya, Xiao Chen agak santai. Dia setara dengan Kaisar Kuasi, cukup untuk menangani sebagian besar binatang mendalam di sini. Retakan muncul di tanah merah, kadang-kadang memuntahkan lava panas mendidih. Meskipun Xiao Chen agak melambat, dia memiliki teknik gerakannya, jadi dia masih bergerak cukup cepat. Saat sosoknya berkedip, dia tidak menabrak lava apapun. Tanda pisah. Di jalan besar, 4 lelaki tua dari Istana Naga Surgawi yang terus-menerus mengejar berhenti berlari. Saat mereka melihat sosok Xiao Chen yang jauh, mereka mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Orang ini tidak lagi bepergian di jalan. Ada gunung berapi di mana-mana, tidak akan mudah untuk menemukannya. Tatapan sengit melintas di mata lelaki tua itu dari Istana Naga Laut Timur Laut. Dia berkata, kami akan berjaga-jaga di formasi transportasi di gerbang pertama. Saya tidak percaya bahwa dia akan bersembunyi di sini selamanya. Petik 2. Bagus, itulah yang akan kita lakukan. Tanda pisah. Dari apa yang ditangkap indra Xiao Chen, Ao Jiao dan Little Yellow Feather telah berhenti di sebuah gunung berapi. Setelah memanjat dengan susah payah, dia disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Gelombang panas melonjak, dan binatang mendalam mengotori tanah di dekat mulut gunung berapi. Little Yellow Feather dengan penuh semangat mengambil Profound Cores dari Profound Beast dengan paruhnya. Berdiri di samping dan tersenyum tipis, Ao Jiao memberitahu Xiao Chen bahwa bulu kuning kecil telah membunuh binatang mendalam ini sendiri. Setelah melihat sekilas, Xiao Chen melihat bahwa tubuh-tubuh di tanah semuanya adalah binatang mendalam kelas rendah. Ini adalah eksistensi yang bisa menyaingi martial sage tingkat Grandmaster, namun mereka semua mati di bawah api Little Yellow Feather. Hehe, jangan dengarkan apa yang dikatakan sebelumnya, bahwa inti mendalam ini terasa mengerikan.
Mereka sebenarnya adalah suplemen yang bagus untuk itu. Inti mendalam ini mengandung beberapa ki abadi, yang menjadikannya suplemen yang sangat baik. Lihatlah ukurannya, bahkan ukurannya menjadi 2 kali lipat tanpa kita sadari, kata Ao Jiao sambil tertawa lembut. Memang begitu. Awalnya, Xiao Chen bisa menangkap gagak emas dengan satu tangan. Sekarang, itu sudah lebih besar dari telapak tangannya. Yang paling penting adalah, dari kuning samar awal, bulu Little Yellow Feather perlahan menjadi cerah, dan matanya juga terlihat lebih cerdas. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Orang ini benar-benar mengejutkan saya. Ternyata Profound Beast yang dikaitkan dengan api adalah yang menariknya. Ia bahkan makan dengan sangat bahagia sekarang. Dengan jalan memutar ini, 4 lelaki tua di belakang kita pasti akan mencapai gerbang cincin pertama di depan kita. Ao Jiao berkata dengan sedikit kesal, itu agak bermasalah. Dengan 4 lelaki tua yang menjaga formasi transportasi, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Sudah lama sejak Xiao Chen berada dalam situasi yang menyedihkan, dikelilingi dan terjebak oleh orang lain. Pada akhirnya, alasannya adalah kurangnya kartu truf yang sebenarnya. Jika dia masih memiliki cahaya pedang Kaisar Azure, mereka tidak akan bisa begitu nakal di hadapannya. Menghitung langkah mundur lebih jauh, jika dia berhasil mencapai permukaan laut, dia bisa menggunakan mahkota Raja Laut dan tidak perlu takut pada keempatnya sama sekali. Membiarkan ini berlarut-larut bukanlah solusi. Anda hanya memiliki 5 tahun untuk maju ke Kaisar Bela Diri dan perlu menemukan sumber daya sebanyak mungkin. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Ao Jiao berhenti seolah-olah dia sedang mencoba mengambil keputusan tentang sesuatu. Brengsek, apa yang sedang Anda coba lakukan? Little Yellow Feather, yang baru saja selesai memakan Profound Cores yang disebabkan oleh api, menepuk perutnya dengan sayapnya sebelum terbang ke mulut gunung berapi dan memasukinya. Xiao Chen dan Ao Jiao keduanya mengubah ekspresi mereka saat mereka dengan cepat pergi untuk melihat ke gunung berapi. Ledakan, lava yang mengerikan disertai dengan gelombang panas yang mengerikan yang dimuntahkan dari gunung berapi. Bagian dalamnya bergemuruh saat meletus tanpa akhir, pemandangan yang sangat mengejutkan. Keduanya bergerak dengan tergesa-gesa, menghindari terlebih dahulu. Adegan sebelumnya cukup berbahaya. Bulu kuning kecil, Ao Jiao mengungkapkan ekspresi yang sangat khawatir saat dia berteriak, akan bergegas. Xiao Chen buru-buru meraihnya. Tenang, itu adalah binatang suci yang dikaitkan dengan api. Lingkungan seperti itu tidak akan menyakitinya. Jika kamu pergi, kamu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Petik 2. Pada pengingat ini, Ao Jiao sepertinya terbangun dari mimpi. Dia berkata, bulu kuning kecil biasanya sangat patuh. Pasti ada sesuatu yang sangat menggugah selera di dasar gunung berapi. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi pembangkangan ini. Petik 2. Seharusnya begitulah kurang lebih. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, namun, ada binatang mendalam kelas medial di gunung berapi, bahkan mungkin binatang mendalam kelas superior. Kecerobohan seperti itu benar-benar mengkhawatirkan. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika si kecil dimakan oleh sesuatu? Ao Jiao tampak sangat cemas tetapi tidak berdaya pada saat yang sama. Api yang melonjak ke langit mereda perlahan. Mulut gunung berapi sekarang tampak relatif tenang. Namun, ledakan di dalam tidak pernah berhenti, bergemuruh tanpa akhir. Sesuatu pasti telah terjadi di dalam. Aku akan masuk dan melihatnya. Xiao Chen berkata. Jarang bagi Ao Jiao untuk sangat peduli pada sesuatu, jadi Xiao Chen tidak ingin mengecewakannya. Namun, suhu di mulut gunung berapi tidak kurang dari 10.000 derajat Celcius. Terlalu berbahaya bagimu untuk turun. Ao Jiao masih mempertahankan rasionalitasnya, tidak ingin Xiao Chen mengambil risiko sendiri. Itu baik-baik saja. Saya memiliki jilbab Raja Laut, tubuh sage peringkat 4, kehendak kesempurnaan agung dari es, dan jubah Azure Dragon yang saya kenakan. Semua ini seharusnya sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mengendalikan energi biru dari lambang Raja Naga Azure di dadanya dengan sebuah pikiran. Itu dengan cepat menembak dan mewarnai jubah putih menjadi biru, melindunginya. Masuk, kalau begitu. Ao Jiao mengangguk dan berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki cincin roh abadi. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, dan dahinya berkedip. Energi kehendak es menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya samar mengalir di jilbab Raja Laut berwarna biru muda. Dia berdiri di mulut gunung berapi, lalu melompat ke bawah untuk melihat apa yang ditemukan gagak emas kecil di dunia. Lava mengalir seperti air yang berapi-api di mulut gunung berapi. Ketika Xiao Chen masuk, dia langsung diselimuti lava. Bahkan dengan segala persiapannya, dia masih merasa suhu lebih dari 10.000 derajat Celcius sulit untuk ditanggung. Semakin jauh dia tenggelam,
semakin tak tertahankan jadinya. Tubuh Xiao Chen bersinar merah, sangat panas. Bahkan organ dalamnya terasa seperti terbakar. Di bawah, suhu setidaknya 2 kali lipat. Jika bukan karena kesempurnaan agung akan es, sementara tulang Xiao Chen mungkin tidak meleleh, kulit dan dagingnya pasti akan mencair menjadi darah. Untungnya, ada juga jilbab Raja Laut. Pada saat-saat paling penting, itu selalu mengirimkan energi pendinginan ke seluruh tubuhnya. Ini tidak hanya mengurangi panas di tubuhnya, tetapi juga membuat pikiran Xiao Chen tetap tenang setiap saat, menjaga pikirannya tetap tajam. Meskipun jilbab Raja Laut tidak memiliki kekuatan ofensif yang dapat diukur, di mata Xiao Chen, itu jauh lebih baik daripada kebanyakan harta karun rahasia. Orang tua dari Istana Naga Surgawi Laut Timur telah menuntut agar Xiao Chen menyerahkan jilbab Raja Laut saat dia berbicara. Mengapa itu? Xiao Chen bertanya-tanya apa niat Istana Naga Surgawi Laut Timur. Istana Naga Surgawi dari 3 lautan lainnya hanya menginginkan mahkota Raja Laut, hanya Laut Timur yang berbeda. Suara mendesing. Xiao Chen menemukan udara. Saat dia tenggelam di lava, bergerak menuju sumbernya, dia jatuh dari sana dan ke udara, berakhir di gua kares yang menyala. Cahaya keemasan yang menusuk, berkilauan, masuk dan melukai mata Xiao Chen kemanapun dia memandang. Dia menyesuaikan posisinya dan melihat ke udara. Cahaya keemasan datang dari Little Yellow Feather. Itu saat ini dalam mode pertempurannya, keadaan yang sama ketika membuat lari gila melintasi Laut Gurun. Saat ini, Little Yellow Feather sedang bertarung sengit dengan Profound Beast berkepala 3 yang menyala-nyala. Sebagian besar ledakan sebelumnya berasal dari pertempuran ini. Binatang mendalam yang menyala itu tidak terkenal, setidaknya itu bukan sesuatu yang bisa diidentifikasi oleh Xiao Chen atau ada di peta yang dia beli. Dari ketiga kepalanya, satu seperti serigala, satu singa, dan satu harimau. Itu memancarkan aura yang sangat mengerikan, itu setidaknya bis mendalam kelas superior, sesuatu yang setara dengan Kaisar Kuasi. Bahkan dalam keadaan mengamuk, Little Yellow Feather berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Binatang mendalam berkepala 3 tampaknya memiliki kekebalan yang kuat terhadap api. Kekebalan ini membuat gerakan pembunuhan Little Yellow Feather menjadi tidak efektif. Ketika anak ayam itu memuntahkan Solar True Flame yang padat pada Profound Beast, serangan itu tidak menimbulkan banyak kerusakan. Jika bukan karena keunggulannya dalam ukuran dan kecepatan, Little Yellow Feather akan jatuh sejak lama. 1000 salju pertempuran Frost, bangga dan tegak sampai ke tulang. Sosok Xiao Chen melintas saat dia memasuki pertarungan. Tanpa ragu-ragu, dia mengeksekusi teknik bela diri mendalam, menebangnya. Embun beku menyebar di bawah kaki Xiao Chen. Suhu di seluruh gua yang menyala turun drastis. Kepingan salju besar mulai melayang turun. Binatang mendalam berkepala 3 menanggung beban serangan itu. Api di tubuhnya segera padam di bawah lapisan es putih. Xiao Chen menebang dengan cahaya pedang. Kebanggaan pada tulang tampak gigi saat ditekan ke depan, menunjukkan karakteristik pembangkangan yang kuat. Serangan ini langsung mengenai binatang mendalam berkepala 3, yang pertahanannya sangat diturunkan, memotongnya menjadi 2 dan membunuhnya di tempat. The Profound Beast nyaris tidak bisa menyaingi Kaisar Semu. Serangan mendadak dan teknik bela diri yang menggunakan atribut lawan sudah cukup untuk membunuhnya, tidak perlu membuang waktu. Kemudian, Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Little Yellow Feather berhenti memancarkan cahaya dan menyerbu ke arahnya dengan pancaran cahaya di matanya. Anak kecil, ini pasti mengejutkanmu kali ini. Melihat Little Yellow Feather terbang ke arahnya tanpa memamerkan kekuatannya, Xiao Chen tersenyum pada dirinya sendiri. Namun, mengingat kebanggaan gagak emas, ia tidak akan pernah tunduk. Suara mendesing, bulu kuning kecil disikat oleh Xiao Chen dan membuka paruhnya yang kecil. Setelah mematuk-matuk, ia mengambil inti mendalam di binatang mendalam berkepala 3 dan memakannya dengan penuh semangat. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk terlihat depresi. Orang ini mengabaikannya sekali lagi. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dan mendarat di samping bulu kuning kecil. Setelah menggodanya sebentar, dia bertanya mengapa itu begitu gegabah. Tutup, tutup. Setelah Little Yellow Feather memakan Profound Core, bulunya menjadi lebih cerah. Kemudian, ia terbang ke Xiao Chen dan dengan bangga mengarahkan pantatnya ke arahnya. Ini terlalu banyak. Apa yang dia coba lakukan? Sama seperti Xiao Chen bersiap untuk menghindar, 3 bulu-bulu emas tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Api mengelilingi mereka, berkedip-kedip dengan pancaran cahaya yang mengalir. Kemudian, salah satu dari 3 bulu-bulu itu rontok. Little Yellow Feather berbalik, mengambil bulu-bulu dengan paruhnya, dan membawanya ke Xiao Chen. Ao Jiao dengan lembut mendekat dan menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah bulu-bulu surya dari binatang suci gagak emas.
Setiap Golden Crow hanya memiliki 3. Setiap yang jatuh berkurang 1. Ini adalah kartu truf yang digunakan Gagak Emas untuk melindungi diri mereka sendiri. Anda dapat menggunakannya untuk menyelamatkan hidup Anda di saat yang kritis. Si kecil ingin memberikannya padamu. Xiao Chen sekarang mengerti. Anak kecil ini setidaknya memiliki hati nurani. Jadi dia mengulurkan tangannya dan menerima bulu kecil itu. Kemudian, dia mengirimkan sens spiritualnya. Awalnya, dia tidak terlalu peduli dengan bulu itu, tetapi ekspresinya segera berubah serius. Energi yang terkandung di dalam bulu-bulu itu sebenarnya mengilhami beberapa ketakutan dalam dirinya. Dia merasakan beberapa aura kuno. Itu seperti Gagak Emas dari setiap generasi mewariskan energi mereka sebelum mereka mati. Xiao Chen bertanya-tanya seberapa kuat energi ini karena mengandung akumulasi dari semua generasi. Dia memperkirakan bahwa energi ini dapat membentuk domain emas dan dengan mudah membunuh Kaisar Bela Diri. Hanya ada 3 kesempatan menyelamatkan nyawa seperti itu, namun lelaki kecil ini bersedia memberinya 1, yang benar-benar tidak terduga. Ketika Little Yellow Feather melihat Xiao Chen menggenggam Solar Plume Feather, ia mengepakkan sayapnya, memancarkan kegembiraan yang jelas di matanya. Tampaknya sangat senang bahwa Xiao Chen menerima bulu-bulunya. Aku sudah menanyakannya, ada kolam api jantung bumi di bawah lautan api. Setelah bulu kuning kecil menelan api ini, kekuatannya pasti akan melambung, lanjut Ao Jiao. Api jantung bumi. Tidak heran Little Yellow Feather menjadi sangat gegabah. Itu salah satu puncak api yang dikaitkan dengan Yang. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan Solar Plume Feather dan berkata, seharusnya ada lebih banyak Profound Beast di sana. Saya akan turun sendiri dan membantunya mengekstraksi Earth Heart Flame. Ao Jiao mengangguk dan menyaksikan Xiao Chen memasuki danau lava. Kemudian, dia duduk di atas batu sambil menggendong Little Yellow Feather. Ekspresi di matanya rumit. Little Yellow Feather merasa bersemangat sepanjang waktu, berkicau tanpa henti. Ao Jiao menunjukkan senyum tipis setiap saat. Sementara matanya tetap tertuju pada danau api yang tenang, pikirannya dengan mudah mengembara. Secara alami, dia tidak khawatir tentang keselamatan Xiao Chen saat ini. Binatang mendalam di sana harus menjadi binatang mendalam kelas superior. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, dia harus bisa menghadapi mereka. Yang dikhawatirkan Ao Jiao adalah Xiao Chen harus menjadi Kaisar Bela Diri dalam 5 tahun, itu seperti kutukan iblis yang mengganggunya. Kaisar Guntur menjadi petapa bela diri pada usia 30 dan Kaisar Kuasi pada usia 35. Dia menjadi Kaisar Bela Diri setelah 10 tahun. Ao Jiao tahu lebih baik dari siapapun tentang perjalanan sulit menjadi Kaisar Bela Diri. Hanya maju ke Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil akan membutuhkan orang biasa setidaknya 10 tahun saat mereka perlahan berkultivasi. Situasi Xiao Chen bahkan lebih buruk karena akumulasinya jauh lebih dalam. Sumber daya yang dia butuhkan untuk mencapai Kaisar Kuasi kesempurnaan kecil akan sangat besar. Haruskah saya memberitahu dia di mana warisan sangmu? Ao Jiao bertanya-tanya, merasa bertentangan. Jika dia memberitahu Xiao Chen tentang warisan Kaisar Guntur, dia harus menanggung beban kematian Kaisar Guntur. Namun, orang yang membunuh Kaisar Guntur jelas bukan Kaisar Pedang Surgawi Abadi atau Perdana Menteri biasa. Mengingat seberapa kuat Kaisar Guntur, meskipun dia terluka, seseorang seperti Kaisar Pedang Surgawi Abadi, seorang ahli kelas 2, tidak mungkin membunuhnya. Sebuah faksi yang berani membunuh bahkan seorang perdana, dukungan macam apa yang dimiliki orang seperti itu? Ini adalah seseorang yang tidak bisa diremehkan. Ledakan, batu-batu terbang keluar dari tengah danau. Xiao Chen melompat keluar darinya sambil melambaikan segumpal api panas. Gagak emas berteriak gembira dan dengan cepat terbang untuk menelan api. Ao Jiao tersenyum tipis dan mengumpulkan pikirannya. Kemudian, dia terbang dan bertanya, apakah kamu terluka? Tidak apa-apa, mereka kebanyakan adalah binatang mendalam kelas medial. Selain Profound Beast tipe raja, tidak ada ancaman. Xiao Chen mengedarkan energinya dan mengibaskan semua lava di tubuhnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan ekspresi Ao Jiao. Bulu kuning kecil akan membutuhkan waktu untuk memperbaiki api jantung bumi. Secara kebetulan, saya dapat menggunakan waktu ini untuk menerobos ke lapisan kedua Azure Dragon Body Nourishing Art. Setelah mencapai lapisan kedua, aku bisa memadatkan Azure Dragon Battle Armor. Pada saat itu, jika Little Yellow Feather telah membaik, bahkan jika keempat lelaki tua itu berani menghentikan kita, kita bisa bertarung dengan mereka. Petik 2. Xiao Chen sudah mencapai 10 kekuatan naga, mencapai puncak lapisan pertama seni bergizi tubuh naga Azure. Dia bisa saja sudah menerobos. Hanya saja dia tidak ingin menggunakan harta karun rahasia Kaisar Great yang rusak itu untuk melakukannya.
Itulah mengapa dia menunda menerobos sampai sekarang. Sekarang Xiao Chen sedang dikejar oleh 4 lelaki tua dari Istana Naga Surgawi dan tidak bisa melepaskan mereka. Dia tidak punya pilihan lain selain melawan mereka secara langsung. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan keempat lelaki tua itu, dia harus, setidaknya, menaruh rasa takut padanya di hati mereka, untuk membuat mereka berpikir 2 kali di waktu berikutnya. Dia harus menunjukkan kepada mereka bahwa Azure Dragon King bukanlah seseorang yang bisa mereka kejar kapanpun mereka mau. Saat itu, pembebasan Xiao Chen dari harta karun rahasia kelas Kaisar yang berisi jiwa naga telah menunda terobosannya dalam seni nutrisi tubuh naga Azure. Namun, bahkan setelah memikirkannya, dia tidak merasa menyesal. Jiwa naga itu telah kehilangan semua harga dirinya. Dia hanya meremehkan untuk menggunakannya. Xiao Chen menghela nafas saat dia mengeluarkan tulang punggung Raja Naga Sejati dari cincin semesta dengan sebuah pikiran. Jiwanya tetap berada di tulang punggung naga sejati yang panjang, kekuatan naganya masih utuh. Ketika dia mengeluarkan tulang-tulangnya, naga might yang besar menyebar ke seluruh gua yang menyala-nyala. Gua itu bergema dan bergetar. Gemuruh bergema, dan batu-batu berjatuhan terus-menerus. Sebelumnya, Xiao Chen bermaksud menggunakan set tulang naga ini untuk menambatkan keberuntungan Pulau Bintang Surgawi. Sekarang, dalam keadaan memaksa, dia hanya bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, ada pilihan yang lebih baik untuk jangkar, lempeng Gunung Gerbang Naga. Jika Xiao Chen bisa menekan semua talenta luar biasa di Bright Moon City 1 tahun kemudian, dia bisa membawa tablet gunung kembali ke Pulau Bintang Surgawi. Tatapan Xiao Chen tenggelam saat dia mengedarkan seni bergizi tubuh naga Azure. Hisapan yang kuat datang dari telapak tangannya. Tulang punggung naga sejati membubung ke udara, mematuhi isapannya, dan perlahan terserap ke dalam tubuh Xiao Chen. Kakak, tulang Xiao Chen mengeluarkan suara berderak. Saat mereka menyerap tulang belakang naga sejati, mereka mengalami metamorfosis dan kelahiran kembali. Ketika seluruh rangkaian tulang naga sejati diserap, tubuh Xiao Chen mengeluarkan raungan naga yang keras. Energi berbentuk naga berputar di atas kepala, meraung dengan ganas. Xiao Chen duduk bersila dan memejamkan mata sekaligus menenangkan hatinya. Kemudian, dia mulai menerobos ke lapisan kedua Azure Dragon Body Nourishing Art. Dia sudah memenuhi persyaratan 10 Dragon Force sejak lama. Memasuki lapisan kedua hanyalah masalah memenuhi kondisi yang tepat. Dengan bantuan tulang naga sejati, tidak akan ada kejutan. Saat dia mengedarkan Azure Dragon Body Nourishing Art, 10 gumpalan energi berbentuk naga berwarna biru dengan cepat mengalir di antara tulangnya dan membran yang menutupinya. Berbagai titik akupuntur dan titik koneksi pecah. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekitar Xiao Chen, membuat rambut panjang dan pakaiannya berkibar dengan lembut. Tanda pisah. 3 hari kemudian, setiap titik akupuntur tubuh Xiao Chen memancarkan cahaya biru. Titik-titik biru terhubung satu sama lain, menutupi seluruh tubuh Xiao Chen. Dari penampilan awalnya yang ilusi dan transparan, perlahan-lahan memadat dan memadat. Prosesnya sangat lambat, hanya setelah 7 hari, satu set lengkap baju perang yang menutupi seluruh bentuk tubuh Xiao Chen. Pauldron, pelindung kaki, gelang, pelindung dada, dan segala sesuatu yang diperlukan lainnya muncul. Pola drakonik terukir di baju perang. Dengan 10 naga yang dikumpulkan, itu membanggakan kekuatan yang luar biasa, membuatnya terlihat sangat luar biasa dan kuat. Xiao Chen membuka matanya dan pola drakonik yang terukir di baju besi itu segera melepaskan cahaya besar seolah-olah mereka hidup kembali. Saat dia berjalan, langkah kaki yang berat terdengar di setiap langkahnya. Mereka terdengar seperti naga yang mengaum. Retakan muncul di tanah di bawah kaki, memuntahkan semburan lava panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Chen tidak melakukan apapun untuk melawan. Dia hanya membiarkan semprotan lava yang mengerikan ini ke Azure Dragon Battle Armor. Ketika lava jatuh di baju besi menumpahkan bintik-bintik terang yang menghilang menjadi apa-apa. Xiao Chen tidak merasakan apa-apa. Set Azure Dragon Battle Armor ini setidaknya telah menggandakan pertahanan Xiao Chen. Energi hukum yang dia kirimkan mengalami efek pengganda dari energi naga, membuat kekuatannya jauh lebih menakutkan. Hanya armor pertempuran Azure Dragon kesempurnaan kecil yang sudah begitu kuat. Xiao Chen bersuka cita. Setelah mencapai kesempurnaan besar, dia bisa membentuk perisai pertempuran naga Azure yang bisa mengelilingi seluruh tubuhnya. Pada penyempurnaan, Xiao Chen bahkan bisa membentuk sayap naga Azure, yang akan melengkapi armor pertempuran naga Azure. Menurut legenda, Azure Dragon Battle Armor ini adalah item yang sebenarnya. Lapisan kedua Azure Dragon Body Nourishing Art hanya meniru item ini. Dibandingkan dengan kekuatan item aslinya,
Azure Dragon Battle Armor yang dikenakan Xiao Chen sekarang jauh lebih rendah. Namun, dia tidak tahu di mana aslinya. Mungkin item spiritual misterius dari Istana Azure Dragon akan tahu. Retakan, suara berderak terdengar. Xiao Chen melihat ke depan. Little Yellow Feather, yang telah mengkonsumsi Earth Heart Flame, pecah dari kepompongnya. Little Yellow Feather belum tumbuh lebih besar. Namun, bulu-bulu di tubuhnya sekarang benar-benar kuning keemasan dari kuning samar sebelumnya. Mereka memancarkan cahaya terang, bersinar dengan kesehatan dan kekuatan. Cahaya mengalir di sekitar bulu seperti air. Little Yellow Feather sekarang tampak seperti patung emas yang sangat indah. Namun, tidak ada yang akan mengira itu sebagai benda mati karena tampilan cerdas di matanya. Hanya pada saat inilah Little Yellow Feather mendapatkan aura mulia dan spiritual yang seharusnya dimiliki sebagai Golden Crow Holy Beast. Ledakan, ledakan, ledakan. Little Yellow Feather tampak sangat bersemangat. Itu membuka paruhnya dan menembakkan aliran api suci emas, yang bahkan lebih kuat dari Solar True Flame milik Xiao Chen, membakar ruang gelap gulita. Api suci emas itu bahkan berhasil menguapkan lava yang bergelombang di lautan api. Ini menciptakan pemandangan aneh dari api yang membakar api, memaksa seseorang untuk menghirup udara dalam-dalam. Little Yellow Feather melebarkan sayapnya. Ketika melihat Xiao Chen, ia mengangkat kepalanya dengan bangga. Kemudian ia membuka paruhnya dan menembakkan aliran api. Tanpa Azure Dragon Battle Armor, Xiao Chen tidak akan berani berbenturan dengan ini. Ini adalah api suci emas yang terbuat dari Solar True Flame yang kental. Xiao Chen menyilangkan tangannya dan mengambil kuda-kuda untuk Crouching Tiger Hidden Dragon. Seekor harimau melolong dan seekor naga mengaum. Api suci emas menghantam gelang di kedua tangannya. Bang! Aliran emas tersebar, dan Xiao Chen mundur 3 langkah. Api suci ini telah membakar sebagian besar Azure Dragon Brachers. Setelah berpikir pada dirinya sendiri bahwa api ini sangat kuat, Xiao Chen mengedarkan Vital Ki-nya dan perlahan meregenerasi Azure Dragon Brachers yang hancur. Segera, sepasang gelang baru muncul. Melihat Little Yellow Feather masih ingin menguji kekuatannya, Xiao Chen berkata dengan suara tenang dan serius, "Tunggu kapan kamu harus berjuang untuk hidupmu. Sekarang, Anda harus menghemat energi Anda. Izinkan saya menanyakan ini kepada Anda, apakah Anda berani bertarung bersama saya?" Petik 2. Little Yellow Feather sepertinya mengerti kata-kata Xiao Chen. Itu melebarkan sayapnya dan mengangkat kepalanya. Tidak ada kepengecutan di matanya kecuali nyala api yang menyala-nyala, api keinginan untuk bertempur. Xiao Chen tersenyum tipis dan mendorong tanah, melayang ke udara. Mengandalkan Azure Dragon Battle Armor, Xiao Chen tidak merasa tidak nyaman kali ini saat dia secara paksa muncul dari mulut gunung berapi. Ada ledakan keras saat lava dimuntahkan bersamanya. Dia melihat ke jalan, yang telah mengubur banyak kaisar bela diri, rasa jijik melintas di matanya. Keempat orang tua itu terus-menerus mengejarnya sebelumnya. Sekarang, sudah waktunya untuk menghadapi mereka dalam pertempuran. Sampai sekarang, Xiao Chen bahkan bukan kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Perbedaan antara dia dan kaisar kuasi kesempurnaan besar sangat besar bahkan jika dia mewujudkan armor pertempuran naga Azure. Peluang kemenangannya tetap tipis, seperti sebelumnya, ketika menghadapi 4 kaisar kuasi kesempurnaan besar. Namun, terus melarikan diri tidak akan benar-benar menyelesaikan masalah. Hanya menderita akibat dan mengalami rasa sakit yang akan membuat kelompok orang tua ini takut dari pengejaran mereka yang tak kenal takut. Mereka akan mencatat bahwa Xiao Chen bukanlah seseorang yang bisa disinggung. Tanda pisah. Di jalan yang mengubur kaisar ini, pintu gerbang antara cincin pertama dan kedua menunjukkan pemisahan yang jelas, satu sisi memiliki api sementara sisi lainnya adalah gletser. Di antara dua cincin itu ada layar cahaya redup yang berfungsi sebagai penghalang. Hanya sebuah lubang di jalan yang menuju ke ring kedua. Di samping gerbang ada formasi transportasi kuno yang mengarah kembali ke dunia luar. Formasi transportasi serupa dapat ditemukan di gerbang setiap ring. Namun, begitu seseorang melewati 7 cincin dan memasuki jantung lautan, tidak akan ada lagi mundur. 4 lelaki tua dari Istana Naga Surgawi berjaga-jaga di formasi transportasi, mengobrol santai satu sama lain. Omong-omong, mengapa Istana Naga Surgawi Laut Timurmu begitu terpaku pada jilbab Raja Laut Xiao Chen? Dibandingkan dengan mahkota Raja Laut, nilai jilbab Raja Laut ini jauh lebih rendah, kan? Tanya pria tua berpakaian hitam dari Istana Naga Surgawi Laut Barat. Orang-orang tua dari Istana Naga Laut Utara dan Laut Selatan juga tampak penasaran. Masalah Istana Naga Surgawi Laut Timur yang hanya menginginkan jilbab Raja Laut memang terlalu membingungkan. Pria tua berjubah biru itu tersenyum dan membalas, "Bukankah itu bagus?
Itu berarti kalian bertiga akan memiliki satu pesaing lebih sedikit untuk mahkota Raja Laut. Petik 2. Melihat bahwa lelaki tua berjubah biru itu tidak mau mengatakan lebih banyak, tiga lelaki tua lainnya menertawakannya dan mengubah topik pembicaraan. Aku ingin tahu berapa lama orang itu bisa menahan diri. Jika dia tidak keluar selama 1 tahun penuh, bukankah itu berarti kita harus berjaga-jaga di sini selama 1 tahun penuh? Salah satu lelaki tua itu menggerutu. Orang-orang tua ini semuanya adalah kaisar kuasi kesempurnaan agung, membuang-buang waktu seperti itu akan menyebabkan sakit hati siapapun. Jangan khawatir, dia harus menjadi kaisar bela diri dalam 5 tahun. Dia akan lebih terburu-buru daripada kita, dia tidak akan tinggal lama. Menjadi kaisar bela diri dalam 5 tahun terlalu konyol. Raja Naga Azure ditakdirkan untuk menjadi seperti meteor. Sebagai kaisar kuasi kesempurnaan besar, orang-orang ini telah membentuk segel surgawi. Mereka hanya kekurangan jiwa sebelum mencapai kesempurnaan dan menunggu kesengsaraan besar turun. Seorang kaisar kuasi diperlukan untuk memperkuat semua hukum surgawi yang dicairkan untuk mencapai kesempurnaan kecil, dan untuk membuat segel surgawi mengambil bentuk untuk mencapai kesempurnaan besar. Kedua langkah ini terdengar sederhana tetapi membutuhkan banyak sumber daya. Tanpa sumber daya yang cukup, seseorang hanya bisa menghabiskan waktu berkultivasi secara perlahan dan akhirnya mengumpulkan jumlah energi yang diperlukan. Namun, memadatkan jiwa untuk segel surgawi agak halus. Itu membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Tanpa itu, seseorang tidak akan berhasil bahkan setelah menghabiskan 100 tahun. Keempat lelaki tua ini terjebak pada langkah ini. Segel surgawi mereka tidak mengandung jiwa apapun, sehingga mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Namun, bahkan jika seseorang memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa dan berhasil mencapai kaisar kuasi kesempurnaan, masih ada kesengsaraan besar angin dan api yang sangat berbahaya menunggunya. Sulit, jalan untuk menjadi kaisar terlalu sulit. Menurut pendapat keempat lelaki tua ini, menyelesaikan ini dalam waktu 5 tahun tidak mungkin. Pria tua berjubah biru itu tersenyum dingin dan berkata, saat ini, dia seperti orang lumpuh. Bahkan jika kita membunuhnya, Istana Dewa Bela Diri tidak akan membuat keributan besar karenanya. Petik 2. Tiga lainnya mengangguk setuju. Betul sekali. Dia hanya seorang jenius yang kehilangan nilainya. Tidak perlu terlalu takut. Huci. Tepat pada saat ini, ledakan sonik yang menusuk bergema. Ekspresi keempatnya berubah saat mereka melihat sosok putih di udara. Xiao Chen, yang berada di udara, dengan jelas mendengar bagian terakhir dari diskusi antara keempatnya. Bibirnya melengkung menjadi senyum dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, mencoba membunuhku. Itu akan tergantung pada apakah kalian berempat memiliki kemampuan. Dia mendarat dengan kuat di tanah. Kemudian, dia menatap keempatnya dengan dingin, tidak menunjukkan rasa takut. Keempat lelaki tua itu agak terkejut. Berdasarkan ekspresi Xiao Chen, sepertinya dia sudah menebak mengapa mereka ada di sana, namun dia mengambil inisiatif untuk datang. Pria tua berjubah biru itu berkata dengan dingin, aku akan mengulangi kata-kata yang sama, serahkan peninggalan Raja Laut, dan kami tidak akan mempersulitmu. Sebaliknya, Xiao Chen menyela, kalau tidak, apa? Tatapan pria tua berjubah biru itu berubah menjadi glasial saat dia menatap Xiao Chen. Dia berkata dengan suara dingin, jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak memberi muka kepada penguasa guntur. Saat ini, Anda hanya seorang cacat. Bahkan jika kami membunuhmu, itu saja. Orang-orang tua ini benar-benar berpikir bahwa Xiao Chen takut pada mereka. Namun, bahkan jika Xiao Chen tidak mengembangkan seni nutrisi tubuh Azure Dragon ke lapisan kedua, dia yakin akan membawa pertarungan ke titik di mana kedua belah pihak terluka parah, tidak ada yang akan mendapat manfaat dari itu. Sekarang dia telah memadatkan Azure Dragon Battle Armor, dia pasti tidak takut bertarung dengan mereka. Namun, pihak lain bertindak seperti ini sudah menjadi kesepakatan, seperti mereka bisa memerasnya sampai mati kapan saja, menyatakan hidup atau matinya sesuai keinginan mereka. Xiao Chen bertemu dengan tatapan pria tua berjubah biru itu tanpa rasa takut. Dia berkata dengan tenang, jangan berpikir bahwa aku takut pada kalian semua. Jika Anda tidak khawatir tentang konsekuensinya, maka ayolah dan bertarung. Petik 2. Betapa sombongnya, orang tua ini akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Pria tua berjubah biru itu tertawa dingin dan langsung menyerbu. Dia mencabut pedangnya dari sarungnya dan menembakkan cahaya pedang yang terbang cepat ke arah Xiao Chen. Saat lelaki tua berjubah biru itu bergerak, lautan luas muncul di belakangnya. Banyak naga banjir melompat keluar, mewujudkan pemandangan luas 1000 naga keluar dari laut. Tak tertandingi megah, megah dan mengesankan. Pedang ini menggunakan momentum 1000 naga yang membubung untuk menusuk,
bersama dengan keberanian untuk menghadapi pasukan besar, semburan kekuatan yang sangat lugas dan mengamuk. 3 penjaga lainnya yang berdiri di samping, dengan cepat menyebar untuk menghalangi jalan Xiao Chen, mencoba menutup semua rute mundur. Pada saat yang sama, mereka bisa mencari peluang untuk menyerang. Saat pihak lain menyerang, dia menggunakan teknik bela diri mendalam terbaiknya. Xiao Chen tidak berani meremehkannya. Azure Dragon Battle Armor langsung muncul, pola drakonik yang terukir di atasnya memancarkan cahaya yang cemerlang, menerangi Xiao Chen dan membuatnya terlihat kuat. Xiao Chen mengeluarkan pedangnya dari sarungnya untuk pedang Dao sempurna, menaklukkan tebasan mendalam naga. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia tidak ragu untuk menggunakan teknik bela diri mendalamnya dengan kekuatan ledakan terkuat, menaklukkan tebasan mendalam naga. Naga Azure muncul, 18 helai lampu pedang berwarna biru berlapis satu sama lain. Naga meraung, setiap gelombang suara lebih keras dari yang sebelumnya. Begitu 18 naga meraung bersama, aura yang meledak melampaui aura dari 1000 naga lelaki tua berjubah biru yang melompat keluar dari laut. Ini memberi pria tua berjubah biru itu firasat buruk karena suatu alasan. Namun, pedang sudah ditarik, dan momentum terbentuk. Sudah terlambat untuk mengubah gerakan.